hadirkan jingga yang cemerlang seperti hangat. Assalamualaikum Pak Joko, apa kabar? Apakah semuanya sehat semua Pak? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Pak hari ini kelihatannya tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon Bu, maaf Bu lah ya. Jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak dan jangan sungkan. Pak tidak mengganggu waktu saya kok. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini Bu. Beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Oh begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Ya, dan kira-kira apa yang Pak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ini. Oh Itu yang begitu, saya harapkan. baik. Oke Pak. Kira-kira masih adakah yang lain yang ingin Pak kemukakan? Kalau sebenarnya sih banyak, tapi fokus saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, Pak. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, permasalahannya ini seperti apa, Pak? Coba Pak ceritakan. Ibu Win ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas ya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Jadi saya sangat bagaimana ya? Tidak tenang dengan kondisi tersebut. Oh, insya Allah saya ingat, Pak. Betul-betul saya ingat. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa, Pak? Terus, lalu kira-kira apa yang membuat Pak Joko ini mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya tidak serius, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak, kira-kira? Itu, Bu. Bapak pengawas kan Pak Uhuri mengkritik Iya. tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Joko dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau yang seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh Bapak pengawas. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Begitu, Bu. Oh, Padahal begitu. saya Mhm. sudah ini, Bu. Padahal saya sudah berusaha untuk menguasai materi tersebut. Oh, begitu. Lalu, bagaimana tanggapan Pak Joko terhadap respon dari pengawas tersebut dari eh, Pak tadi? Iya. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya.
Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum, mengacu kepada CP yang mau diajarkan. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Menurutnya, buku teks itu yang paling utama. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh diizinkan, Pak, saya bertanya dulu nih. Apa ya, selama ini kira-kira apa saja yang Pak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oke. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber. Artinya dari buku perpustakaan, menayangkan video dari pembelajaran, bisa juga saya dari video dari YouTube, bahkan tuh saya buat dari media Canva eh, yang interaktif dan menyenangkan. Begitu. Begitu nih. Ngomong-ngomong, Pak, mengapa Pak Joko tidak menggunakan buku teks nih? Eh, menurut saya, tapi menurut saya Bu ya, saya kurang yakin juga. Sumber Iya, belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Dan juga kami di sini buku teks ini mohon maaf ya, kami itu sudah mesan Bu iya, ya. Sudah mesan iya. buku kurikulum Merdeka ini, tapi belum Hmm. lengkap. Padahal kami sudah berusaha dengan pihak penyedia, tolong dilengkapi. Awal semester Juli dulu, bulan Juli sudah disiapkan itu dananya untuk pembelian buku teks kurikulum Merdeka. Tetapi sampai sekarang masih ada beberapa buku. Kalau dari hitungan saya 68 buku itu belum datang. Jadi di situ saya itu. Makanya saya untuk menghindari atau trik mensiasati kekurangan buku tersebut, maka saya mengalihkan ke berbagai sumber itu Bu ya. Oke, sebenarnya Pak itu sudah sangat bagus ya. Kemudian soal output, menurut Pak, bagaimana hasilnya pada saat Pak Joko mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Pak, secara bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Nah disitulah betul itu Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Joko juga menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Selain dari hal-hal yang Pak Joko lakukan, mungkin Bapak pengawasnya juga menyarankan Pak Joko untuk menggunakan buku teks. Iya ya, saya pikir ada benar juga ya Bu ya. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah kita bercerita, Pak, sekarang bagaimana perasaannya? Iya terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal di hati ya. Hal yang membuat saya Hmm. merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Pak Joko ini merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu, Pak ya. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Joko merasa tidak nyaman adalah supervisi pada saat itu. Ya, Kemudian karena Pak Joko tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingati Pak memberikan argumen sehingga hal itu ya membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Benar, Pak? iya, benar sekali Bu.
Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi menurut saya, untuk masalah ini Pak Joko bisa merefleksi ya dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Joko dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Joko sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga akan menambah semangat Pak Joko dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Joko selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang bagus, Pak ya. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu. Dan saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalani proses belajar mengajar yang baik. Oke, terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Joko selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Bu, sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga kan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid Bu. Insya Allah. Wah, subhanallah, Pak ya, luar biasa sekali idenya. Langkah penyelesaian yang Pak ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Bu ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Joko sudah merasa lega. Terus, dari yang sudah Pak Joko rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Joko lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batasan deadline waktunya? Iya baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, apa yang kira-kira Pak Joko butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun, guru kelas ya Bu ya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Ya, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Pak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga saya sekarang merasa enak dan lega. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk para murid maupun bagi guru yang lain. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama, Pak.
Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara untuk minggu depan untuk menjadi UPNS. Oh, Jadi oke Pak. boleh Bu ya? Oke ya Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua